perkenalkan, nama saya Fudla Aulia. Saya dari 2 SID. Di sini saya akan menggunakan SkaliDraw untuk menentukan apa yang harus saya buat. Di zona 1 ini ada planningnya yang apa saja yang ingin dikerjakan. Yaitu pertama, saya mendownload Node.js dulu terlebih dahulu dan melakukan SkaliDraw untuk mengetahui apa saja planning yang kita ingin kerjakan. Nah, di sini ada terbagi 3. Ada zona pertama itu untuk planning, zona yang kedua itu apa yang kita buat, tugasnya. Terus yang ke zona 3 ini adalah bagian errornya. Nah, di sini saya akan menjelaskan zona pertama terlebih dahulu. Zona pertama ini pertama-tama saya mendownload dulu Node.js-nya, terus dan melakukan menginstal Node. Nah, setelah menginstal Node, saya ke terminal membuat folder untuk React menggunakan terminal, yaitu kita buat nama terminalnya itu sesuai dengan nama kita. Contohnya saya membuat namanya React Fudla gitu. Nah, ini contoh nama filenya, Fudla Flav. Nah, ini pakai komen. Oke, setelah itu kita ikuti saja select framework React karena kita menggunakan React ya. Nah, dan buat React dan ikuti saja semuanya, yaitu ini ada JavaScript, terus install with npm and start now, kita yeskan saja. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. React itu adalah library JavaScript untuk membuat tampilan UI yang berbasis komponen. Konsep dasarnya itu komponen bagian UI yang bisa digunakan ulang. JS itu penulisan HTML di dalam JavaScript. Props itu adalah data dari parent ke child. Terus state itu data yang bisa berubah di dalam komponen. Nah, terakhir event itu menangani aksi user, klik, dan input. Nah, parent itu adalah komponen utama yang mengatur dan mengirim data. Nah, kalau child ini komponen turunan yang menerima dan menampilkan data dari parent. Oke. Di sini saya lanjut ke zona 2 untuk biodata saya. Nah, di sini terlihat setelah itu kita membuat folder terlebih dahulu, yaitu saya membuat tugas pertemuan 2. Nah, itu tuh ini nih komponen utama tempat mengatur tampilan utama aplikasi. Terus komponen isi fitur menampilkan data biodatanya, nih biodata diri. Terus kalau yang ini nih custom CSS nih style untuk tampilan warna, layout, animasi. Sedangkan main.js ini untuk entry point rig menggunakan app ke HTML. Oke. Selanjutnya kita lihat konstanta biodata Fudla. Nah, komponen biodata diri ini atau parent disebut sebagai komponen utama yang berfungsi untuk mengatur dan menyusun seluruh child komponen. Yang kedua itu menyalurkan data props ke setiap child komponen. Nah, di sini kan ada terlihat class name container atau ada header juga. Di sini kita juga bisa masukin profile untuk masukkan foto, terus full name juga, tentang about, terus ada juga kontak info datanya, education, skill, sesuai dengan soal ada 6. Lanjut ke ini main.js-nya. Nah, ini untuk menghubungkan ini dan sebelumnya kita bahas dulu penerapan child dulu ya. Nah, penerapan child ini ada profile image. Nah, profile image ini untuk menampilkan gambar atau foto profil dari props SRC tadi ya. Di sini tuh kayak ini, ntar kita buka. Nah, ini tugas di SRC ini biodata diri. Nah, tunggu. Nah, mana dia? Nah, ini foto. Nah, ini juga full namanya, terus ada deskripsi juga. Nah, profil image itu ya menampilkan gambar foto dari proses SRC, terus full name tuh menampilkan nama dalam bentuk heading. About ini menampilkan deskripsi atau informasi singkat tentang diri kita.
Terus section box ini untuk komponen pembungkus untuk membuat card dengan judul isi. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita ke main CSS. Nah, ini tuh gunanya menghubungkan biodata ini supaya nyambung. Nah, main.js ini merupakan file awal pada React yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi React dengan elemen HTML sebagai tempat render, memanggil menampilkan komponen utama ke halaman. Nah, oke, kita lihat saja di sini nih biodata yang tadi ada data saya, terus ada ini foto, ada nama, deskripsi, keywordnya, terus ada kontak, ada pendidikan, keahlian, pengalaman, sosial. Terus setelah itu kita lihat lagi nih untuk CSS-nya, nih untuk tampilan. Nah, main CSS ini untuk menghubungkan yang tadi saya bilang kan, menghubungkan aplikasi dengan elemen HTML sebagai template render, memanggil lah. Setelah itu kita buka terminal. Nah, sebelumnya saya sudah membuat npm run dev. Untuk ini nih, untuk kita melihat ini apa yang telah kita buat, outputnya dari sini. Kita kontrol aja, klik. Nah, ini dia. Ini tampilan yang telah saya buat tadi. Di sini ada profile, ada nama headernya tadi ya. Terus ini juga penjelasan sedikit tentang saya. Terus ada kontak juga. Ini education, sistem informasi, terus skill-skillnya. Nih, ini tampilannya dari CSS, makanya bisa seperti ini. Terus experience-nya juga seperti ini. Terus ada sosial media. Nah, selanjutnya itu kita oke, lanjut tadi. Misalnya kita kita hapus nih ya. Terus kita lihat tampilannya. Cut aja nih ya, cut. Nah, lupa untuk mengimport CSS. Jika kita misalnya lupa untuk mengimport CSS, maka tampilan yang seperti ini itu tidak ada. Yang kedua itu saya typo menuliskan ke parents tuh karena typo, maka variabel decorationnya seperti ini tidak muncul. Nah, oke, mungkin itu saja dari zona 3. Selanjutnya kita ke penerapan git ke terminal seperti biasa, git init, terus git add. Setelah itu buat git commitnya, apa tugas apa yang mau kita buat, tugas pertemuan 2 misalnya. Nah, setelah itu kita git push. Nah, sudah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.